Ya Boy, kita sekarang ada di tempat ini kan apa namanya yang bagian durian ya. Sebelah sini Boy, ini durian, sebelah sana apukat. Memang tempatnya ini pegunungan, ideal sekali, udaranya juga cukup sejuk ya, habis hujan ya. Terus kita lihat ya pemandangan sana. Di sekitar sini ternyata juga banyak yang bikin kebun Boy. Itu sana ada pembukaan kebun baru tuh. Boy lihat tuh. Kebun baru. Oh, itu besar loh, Pak. Iya, konsepnya kayaknya villa, Pak. Mau dibikin sebagian dengan bangunan. Oh, iya itu bagus dibikinnya. Nah, kita lihat, Boy. Dari tanamannya, di sini memang tanamannya perlu PR lagi nih, Pak. Kepada dia. Iya. Jadi kalau kita lihat konsep, kalau Boy dari sana sedikit, dari sana ke sini, kita lihat yang terasering bawahnya ini, bentuknya ini kurang lebih 4 meter ya Pak Nur ya? 3 meter, 3 meter lebih ya. Aja, nggak nyampe 4 Pak. Ya, jadi ada beberapa konsep yang saya lihat. Ada yang datar begini, jadi air dari atas turun terus sampai ke bawah. Ada juga konsep yang dari atas sana di sini ada saluran. Kemudian ini pohon titik tanamnya ini dimajukan. ditanamnya bukan di sini, ditanamnya di sini. Nah, dengan harapan di sini banyak suplai oksigen dan juga terhindar dari genangan air. Nah, bentuk-bentuk terasering ini ada saya lihat juga yang konsep tanam datar, ada yang konsep tanam dibikin busut naik sedikit. Ya, sekitar 60. Mungkin awalnya 60 lebih, diperhitungkan nanti dengan pemadatan tanah. Jadi berapa? Mungkin bikin awalnya 70 nanti menjadi 40 gitu. Ya. Kita lihat ini karena udah tanam ini sehingga nanti di sini kita lihat ada bikin ring, Boy. Ini dibentuk ring di sini. Nah, kalau pengairannya ini ada 2 titik langsung ya. Iya. Pakai irigasi drip ini ya? Iya. Drip semua ya? Oh, ini bisa drip, bisa ini ya? Bisa. Kalau misalnya kebutuhan air lagi banyak, kita bisa pakai ini. Bisa tapi pakai kalau memang kurang ya kita batasi dengan nih, Boy. Ada lihat ini. Ada drip. Mikro sprinkler. Satu drip, ada satu ini ya. Sprinkler ya? Iya. Sprinkler yang ini mikro nih? Enggak. Ini yang besar, Pak. Ini yang besar ya? Mikro sprinkler. Kalau Pak Nodi kan senang yang kemarin yang langsung ya? Iya. Yang langsung tapi ada apa? Ada kontrol apa namanya? Iya, namanya pressure kontribu apa ya? Iya. Bukan pressure. Aduh, saya lupa. Seperti kita punya yang di kita kan? Iya. Jadi kalau kita lihat Boy, ini bentuk terasering memang ini kita lihat ini masing-masing kontur ya, masing-masing selera ya gitu ya Pak Nodi ya. Ini dibikin ya. Nah, ini dia jalan kalau kita dari trap 1 ke trap 2 ada station untuk turun, Pak. Ada dari sana. Iya. Jadi dia begitu, Boy. Jadi karena terlalu panjang ke sana, pekerjaan ini kalau begini kalau bawa barang yang berat kan susah. Iya. Dia ada stationnya. Gitu, Boy. Untuk jalan turunnya. Ya. Oke, Boy ke sini, Boy. Jadi sebenarnya masukan untuk teman-teman kalau mau bikin terasering begini, kita lihat. Nah, untuk terasering begini, nanti pekerjaan waktu kita kirim pupuk, kita ada penyemprotan dan lain-lain itu perlu dipikirkan. Jadi kita lihat dari satu terap ke terap yang berikutnya itu perlu adanya kemudahan gitu. Ada beberapa orang yang mikir di masing-masing terap itu bisa dilewati sama kendaraan kecil, Boy. Nah, tapi kalau yang di sini memang kelihatan karena memang tidak memungkinkan ya Pak Nodi ya? Ya. Tidak memungkinkan ya. Jadi terapnya yang terjadi begini. Tapi kalau ini jarangnya lebih bagus Pak Nodi daripada yang tadi. Ya, kalau tadi itu kan karena gini. Waktu itu kita bikin memang keterbatasan area tapi mau dimaksimalkan untuk jumlah titik tanam. Jadi memang saya bikinkan jaraknya pendek-pendek untuk ketinggian kontur. Jadi antara satu kontur ke kontur berikutnya paling ketinggiannya sekitar 1,5 meter. Berbeda dengan ini. Di sini beragam, ada yang 4 meter antara trap 1 ke trap berikutnya. Terus ke bawah, tergantung bagaimana kemiringannya. Gitu. Kan bisa dilihat tuh dari level antar satu pohon ke pohon. Jadi karena kita terapnya agak jauh, Boy. Mungkin ini jaraknya 10 meter, Pak Nur ya? Kalau ininya tetap 12, Pak. Ini masih sampai 12 ini? 12. 12? 12. Oh, tetap 12 tetap. Ya? Ya, mungkin ini bisa jarak 8 lebih ya jadi begini ya? Ya. Tetap 12 gitu ya? Ke sana ya? Jadi 12, mungkin terasering 12, ambil dari tengah-tengah. Seperti yang bisa bikin apa kayak ketupat, bela ketupat ya? Ya. Atau pancamata 5 katanya. Bisa. Kalau yang biasa di sawit orang tanam.
Nah itu kalau 12 berarti ambil tengahnya 6. Kalau di sana jaraknya 6,5 ya 8,5 lah kira-kira. Ini pakai rumus Pitagoras. Jadi ya 6 kuadrat tambah 6,5 kuadrat itu di akar. Itu rumus Pitagoras. Oke boy, kita udah lihat bentuknya, terasering-nya, ya, cuacanya begini, pertumbuhannya begini. Tentu ini mungkin masih ada PR ya Pak Nodi. Ya. PR ya karena perubahan cuaca. Ini anak-anak kebun kebetulan lagi libur lebaran nih. Yang belum aktif, Ya. kebun belum kembali. Nah, catatan boy, ini ingat ini kita lihat ini tanamannya ditanam dari biji, ditanam langsung di lahan. Ya, Nah, ditanam langsung di lahan. Boy bisa lihat. itu ada bekas sambungan posisinya. Nah, kalau ini Kelihatan. mana nih susah bedanya Pak? Itu di bawah. Kelihatan mana? sekali di bawah. Sampai di sini Ah, ya? ini. Nah, itu yang ini. Pak Rido ini. Nih. Oh ini. Nah, ini kan beda sudah kulitnya antara yang Ya. bawah sama atas nih. Jadi nanti ini batangnya ya cukup kokoh karena akarnya dari tanam dari biji mungkin akarnya bisa lebih Ya. lebih banyak Solid. ya, dibandingin kalau dongkelan gitu ya Pak. Ya, kurang lebihnya. Ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi benar-benar ini tanamnya nih, wah PR-nya ini luar biasa nih. Jadi tanam dari biji, tunggu 1 tahun, baru disambung ya. Iya. Jadi dari tanam biji sampai sekarang ini berapa tahun Pak Nodi? Hitungannya 3 tahun menjelang tahun keempat. 2002. Tahun keempat ini Iya. kira-kira ya. 2021. Ya, jadi kalau orang mau tanam dari biji, mesti sedikit sabar. Ya. Kalau tanam dongkelan mungkin bisa lebih Cepat. ya, lebih Ya. cepat 1-2 tahun ya. Ya. Tapi untuk ke depan nanti akhirnya hampir sama juga Pak Nodi ya. 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 Hmm. Tuh. Boy, di sini dia ada karena tempatnya memang sejuk. Kita lihat di sini ada tanam cabai, ada tanam sayuran juga Pak ya. Ada terong saya lihat tadi. Ada pembibitan tadi. Ya memang kalau udaranya cuaca di MDPL kurang lebih 550-600 gitu ya di sini ya. Ya ini bisa beberapa tanaman yang umur pendek seperti sayur, cabai dan lain itu cukup cocok ya. Dia apa ini ya Pak Nodi ya? Ini mungkin kalau dilihat Pak Nodi dari daun ini boy. Ini mesti ada PR. Ini kan saya rasa ini fuminya harus di Ya. ini fumi sama insek lah ini. Ya. Ya, tapi ini memang dari pemupukan mikronya mesti Genjot lagi. mesti ditambah lagi di pupuk mikronya. Mungkin kalau satu waktu nanti di pemupukan seperti pupuk makro, primer, sekunder, nanti dikombinasi dengan pupuk mikro ya, saya rasa ini perlu. Seperti set N untuk melebarkan daun. Kita lihat Mac S juga untuk supaya warna hijaunya naik sedikit ya. Mac S nanti ditambah FE juga supaya hijau daun cepat naik ya. Kalau kita lihat dari batang ini boy, nah dari batang ini ya mungkin mesti punya PR ke belakang ya Pak ya, Pak Nodi. Iya. Ya, mungkin Pak Wawan nanti mesti dikontak ini Pak Nodi. Nah kalau ini bagus ini boy. Ini oci ini. Oci semua. Oci, musangking. Jadi waktu itu bibit oci kan bibit oci gede-gede ya. Kalau musangking yang susah bibitnya. Iya. Jadi kalau musangking mungkin dari bibit yang lain disambung ke atas musangking. Iya. Kan waktu itu sebagian juga ambil di DT. Oh, dia punya bibitnya ya. Iya. Ini memang kalau nggak terkontrol secara maksimal ledakan Ya, hama ini. Insek fumi ya. Perlu ada perhatian. Ya. Kutu kebul. Ada putih kebul ya? Ini Mana? silit. Silit semua ini. Putih-putih? Iya. Mana nggak kelihatan saya? Waduh. Banyak, Pak. Oh iya ya. Silitnya yang kencang. Drip ada drip. Trip malah kurang di sini, Pak. Ini lihat ini ada tungau nih. Oh, lengkap, Pak, di sini. Ini tungau nih, Boy. Nah, Ini, yang Boy, bikin daunnya. Ya. Ini apa nih? Oh, enggak, ini kumbang aja nih. Apa-apa. Saya pikir tungau kumbang itu. Kumbang dari kohe. Dari kohe itu ya? Ya. Oh, ini dari sini ya.
Ini apa nih? Kayaknya bibit susulan itu. Apa nih, kasap ya? Oh, kasap, ya. Kasap dari apa itu? Lokal? Dari Malaysia juga. Kasap ya? Dari Malaysia? Nah, Enak badannya. enak, tebal dagingnya. Kita belum punya tuh, Boy, kasap. Nah, ini silit. Nih silit nih. Mana silit? Nih, nih. Oh, Silit. putih-putih. Oh, itu kebun. Memang harus dimatikan dari telur. Banyak ini. Inseknya juga dominan di sini ya. Saya pikir di musim hujan ini pumi yang dominan. Oke, kita akhirin ya, Boy. Mungkin di satu perkebunan ini perkebunan cukup luas, kurang lebih 40 sampai 50 hektar. Memang yang diperhatikan ya adalah hamanya. Nah, kalau saya lihat secara garis besar infrastrukturnya cukup bagus ya, Pak Nodi ya. Ya. Ya, mungkin hamanya perlu dipikirkan. Terus pemupukannya, makro-mikronya mungkin ada apa ke depan mungkin lebih rutin lagi. bisa namanya apa ngobrol sama tukang kebun di sini. Iya. Penutupannya Pak Nodi. Iya. Ya. Ya. Kalau dari Udah kunjungan lama nggak kesini, Pak. ya, kurang lebih ya kalau dihitung-hitung 2024 hampirlah 1 tahun. Walaupun belum 1 tahun tapi hampir 1 tahun. Terakhir berkunjung ya sudah cukup baik secara pertumbuhan, tinggal PR-nya serangan hama perlu dikendalikan, pemupukan mesti kita tambah lagi untuk varian pupuknya, dan pengawasan. Artinya kita memang harus memantau secara penuh untuk masalah hama ini supaya jangan terjadi ledakan hama, karena kalau kita lihat sekarang ini memang bisa dibilang ini ledakan saking banyaknya, hampir semua pohon lagi dihinggapin hama, ya. Tinggal pengontrolan. Kalau drip kutu putih memang biasa menyebar ya. Ya. Kalau kepik dia gerombol ya. Ya. Ya, paling itu mungkin PR-nya. Ya, ini Pemantauan untuk hama. kita lihat Boy. Tempatnya bagus, pemandangannya bagus. Di sana juga saya lihat ada buka ini. Tentu ke depan ini seperti yang Pak Nodi bilang, pencegahan insek fumi itu harus diperhatikan dan berkala, berkelanjutan. Pemupukan juga, pupuk makro, mikro juga harus Tambahkan. disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian nanti masuk ke musim kemarau, mungkin biar stimulan juga perlu ya. Karena saya lihat umurnya udah 3 tahun, udah mendekati 4 tahun ya. Ini harus dipacu dalam waktu yang tersisa ini supaya pertumbuhannya cepat maksimal dan bisa mulai masuk ke fase generatif. Betul. Oke, Boy. Kita jalan-jalan di Cikidang, suasana jalanan sudah mulai sepi, orang udah mulai ada yang kembali, ya. Jadi perjalanan hari ini cukup menyenangkan. Ya. Oke, Pak Nodi. Ya. Oke.